Pasukan cadangan Israel atau tentara kelima Israel telah berkumpul dari seluruh dunia. Mereka sudah hadir di perbatasan mengelilingi Gaza. Tank, truk, logistik, tenda, senjata personel, sampai senjata berat darat, semua sudah disiapkan. Tinggal menunggu perintah masuk. Sementara dari udara pasukan Israel terus menghancurkan tempat yang diduga adalah markas Hamas yang juga diduga tempat tinggal orang-orang Hamas. Kemudian Israel memberikan tekanan psikologis dan tekanan fisik terhadap masyarakat sipil Palestina. Diblokade pangan, diblokade kesehatan, diblokade air, BBM, listrik, bahkan pertolongan internasional pun lewat perbatasan Rafah, Mesir tidak diizinkan untuk masuk ke Gaza. Ini sebuah kekejaman dari negara apartheid Israel. Sebentar, ada istilah baru nih, apartheid. Mungkin kalimat Israel, negara apartheid, baru pertama Anda dengar. Dan mungkin dikarenakan memang Bos Menlah yang memberikan label pada Israel sebagai negara apartheid. Apa itu negara apartheid? Apartheid yang berarti pemisahan atau negara terpisah adalah sistem pemisahan ras atau agama yang diterapkan oleh pemerintah, misalnya seperti ras kulit putih di Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga awal tahun 90-an. Sistem ini bercirikan budaya politik yang otoriter yang mana dijalankan oleh minoritas ras kulit putih Afrika Selatan dengan menekan kelas sosial lainnya sehingga menjamin minoritas kulit putih untuk menguasai negara secara politik, ekonomi, dan sosial. Di Afrika Selatan waktu itu, kelas sosial dibagi menjadi ras kulit putih pada tingkat tertinggi, lalu color atau orang timur, orang asing, yang terakhir orang pribumi Afrika Selatan seperti suku-suku lokal yaitu suku Bantu, Xhosa, dan lain sebagainya. Kita kembali mengartikan pemerintahan apartheid secara sederhana, yaitu di mana kelompok minoritas ras atau agama menguasai sebuah wilayah dengan otoriter, dengan tangan besi, dan kejam militernya terhadap kelompok mayoritas yang dibatasi dan dikebiri kebebasannya dan kedaulatannya. Jadi kalau demikian cirinya, maka Israel adalah negara dengan sistem apartheid yang sedang melakukan kejahatan kemanusiaan HAM terhadap rakyat Palestina. Di mana kita juga tahu bahwa Israel tidak akan berhenti sampai berhasil mengambil kota Yerusalem, yang artinya tempat suci umat muslim Al-Aqsa akan di tangan negara apartheid. Parahnya, saat ini dunia tidak bisa bergerak karena negara superpower Amerika, Inggris, Perancis mendukung Israel. Di hari ke-9 Israel menyatakan perang. Suara negara-negara Islam yang mendukung Palestina mulai bermunculan dukungan kepada Palestina dan demo anti-Israel di mana-mana. Ada yang luar biasa. Untuk pertama kalinya negara-negara Islam itu bersatu, satu pendapat, terlepas dari mazhab apapun yang dimiliki dengan pemahaman berbeda dalam ajaran Islam. Kali ini secara global bersatu. Misalnya, Hizbullah yang Syiah di utara Israel mulai menyerang Israel untuk memecah konsentrasi pasukan Israel jadi dua front untuk tidak terfokus hanya ke Gaza, di mana Hizbullah di belakangnya Iran terang-terangan open front terhadap Israel dan berkata lahirnya Hizbullah hanya punya satu alasan, yaitu melindungi Al-Aqsa untuk tidak jatuh ke tangan Israel. Kita detailkan ke Hizbullah sekarang. Dalam beberapa hari berbarengan dengan Israel mengumpulkan tentaranya untuk melakukan serangan darat ke Gaza, maka di Lebanon terjadi gerakan militer yang masif menuju utara Israel. Apakah pemerintah Lebanon akan menyerang Israel? Bukan, inilah grup milisi yang bernama Hizbullah yang menyiapkan tentaranya di perbatasan Lebanon dan Israel. Hizbullah dalam beberapa hari ini juga mengirim salvo roketnya ke arah Israel. Tentara Israel yang mati sudah beberapa orang. Tembak-menembak skala kecil sudah terjadi setiap saat dan Israel pun melakukan penguatan pasukannya di utara Israel. Hizbullah yang secara kalimat adalah partainya Allah yang lahir dari bentukan Islamic Guard atau Garda Revolusi Iran di tahun 1982 secara kekuatan militer. Hizbullah adalah ancaman terbesar bagi Israel karena Hizbullah memiliki tentara lebih dari 100.000 pasukan militan, di mana Iran mengirimkan jutaan dolar per tahunnya anggaran persenjataan pelatihan memang untuk menjaga Al-Aqsa dari sisi utara, Hamas dari sisi selatan. Kalau Hizbullah mereka hanya milisi, tidak berpolitik di Lebanon. Kalau Hamas adalah berpolitik yang mempunyai sayap militer. Hamas de facto menguasai Gaza dan menguasai 2 juta warga Gaza. Ada wilayah, ada penduduk, ada kekuatan politik. Kalau Hizbullah di Lebanon murni milisi anti-Israel. Tujuan Hizbullah pertama adalah mengalahkan Israel. Yang kedua adalah mengusir pengaruh sekutu asing dari Asia Barat. Itulah manifestonya Hizbullah. Secara harafiah, Hamas berbeda dengan Hizbullah, namun berbagi satu tujuan, yaitu meniadakan Israel dari bumi Palestina dan mengusir sekutu Barat yang mendukung Israel. Jadi kalau disimpulkan, Hizbullah itu Lebanese, Hamas adalah Palestinian. Hizbullah milisi,
Hamas bermisi politik, memiliki wilayah secara de facto dan penduduk, atau dalam bahasa asingnya, two sides of the same coin. Kemarin salah satu petinggi Hizbullah, Hashim Safodin, dengan terang-terangan mengatakan, "Our beloved Palestinian," atau saudaraku Palestina yang tercinta. Kami Lebanis memberikan hati, pikiran, jiwa, dan senjata kami bersama Anda. Karena kami, Hizbullah, lahir untuk kalian, untuk Palestina, untuk Al-Aqsa, untuk Yerusalem. Hizbullah membuat tentara Israel terbelah dengan konstruksinya di utara untuk menghadapi Hizbullah, yang kemudian Amerika, sekutu Israel, mengancam Hizbullah dengan mengatakan jangan pernah terfikir untuk menyerang Israel karena kami akan bantai Anda. Pernyataan ini dinyatakan oleh John Kirby, juru bicara National Security Council-nya Amerika. Jadi, bagaimana menurut sahabat? Apakah Amerika akan menyerang Lebanon atau Hizbullah masuk ke Israel berbarengan dengan serangan ground war, perang darat Israel menyerbu Gaza? Lalu Indonesia di mana nih? Masih ngurusin urusan keluarga di MK ya? Lebih penting daripada ngurusin gencetan senjata agar perang berhenti di Gaza. Peace.